Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ananda, NIM 4212331024 dari Prodi RPL Meka Malam. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas dari mata kuliah Desain Sistem Mekatronika. Di sini materi pertama mengenai tentang filling tank. Kemudian ada tugas yang diberikan oleh dosen pengajar, ada 3 buah soal. Soal 1, buatlah program dan pengkabaran untuk proses sebagai berikut. Kondisi first time-nya lampu hijau dan lampu merah off. Pada saat PB start ditekan dan dirilis kembali, filling valve akan on dibarengi dengan lampu hijau on. Saat PB stop ditekan, filling valve off dan discharge valve on dibarengi lampu merah. Kondisi tersebut saling mengunci jika tangki sedang mengisi tidak dapat langsung discharge. Harus ditekan emergency terlebih dahulu, begitu juga sebaliknya. Baik, di sini kita menggunakan software GXWorks 3 PLC untuk membuat ladder diagram. Yang pertama, kita klik new dulu, project, kemudian new. Di sini kita pilih seriesnya RCPU dan tipenya R04, kemudian program language-nya ladder. Kita klik OK. Kemudian, angka pertama yang kita lakukan adalah membuat device command-nya. Baik, di sini pertama kita menginisialisasi X0 sebagai PB start, kemudian X1 sebagai PB stop, dan X2 sebagai PB emergency. Itu sebagai input. Kemudian outputnya Y0 kita gunakan sebagai filling valve atau fill valve yang saya gunakan pada program ini. Kemudian Y1-nya filling lamp, kemudian Y2-nya discharge valve, dan Y3-nya discharge lamp. Kemudian kita masuk ke pembuatan program. Di sini saya sudah membuat programnya. Oke, di sini pertama kita input PB start dengan alamat X0, kemudian PB emergency sebagai X2 dan discharge lamp sebagai Y3, kemudian indikator lampunya filling valve. Pada posisi ini ketika PB start ditekan, maka filling valve akan hidup. Dengan menginisialisasi lampu Y0-nya hidup. Kemudian di sini indikator lampunya. Kemudian yang kedua, ketika PB stop ditekan, maka discharge valve-nya akan hidup. Tetapi pada kondisi ini adalah ketika PB stop ditekan, tidak langsung bisa discharge kondisinya karena dia tidak holding. Jadi kita harus menekan tombol PB stopnya di holding, kemudian lampunya akan menyala, lampu discharge-nya akan menyala, kemudian air akan secara otomatis terkuras. Fungsi dari PB emergency ini ketika PB start ditekan, kemudian ingin di discharge, maka tidak bisa. Jadi PB emergency-nya harus ditekan, kemudian dirilis, baru bisa ditekan PB start-nya. Begitu juga pada discharge. Kemudian kita masuk ke software, ini contohnya ya. Kemudian kita masuk ke MXOPC configuration. Di sini pertama kita klik new, kemudian kita new, kemudian sini kita tambahkan device 02. Di sini kita menginisialisasi atau menginput seperti yang di PLC, discharge lamp. Kemudian di sini ini discharge lamp, kita inputkan sebagai Y3, kemudian action write-nya read write, kemudian data tipenya ball, kemudian discharge valve Y2 sama, kemudian filling lamp. Filling lamp ini kita inputkan
polling metodenya 1 milisecond itu nanti ada di praktikum tugas 2 ya, tugas 2 yaitu 1 second. Kemudian kita close dulu. Kemudian kita masuk ke MXOPC-nya. Kemudian filling lamp-nya itu Y0. Kemudian emergency-nya X2 sama seperti yang di PLC. Di PB start-nya X0. Kemudian PB stop-nya X1. Baik, langsung saja kita masuk ke di sini kita bisa mencoba kita compile dulu, kita rebuild dulu semuanya. Oke. Kemudian kita start simulation. Kita tunggu prosesnya. Jika tidak ada error, kita bisa close. Oke. Di sini kita bisa tes ketika PB start ditekan, maka filling lamp-nya menyala, lampunya, filling valve-nya nyala. Kemudian ketika emergency-nya kita rilis, kita tekan, ya bisa, kita harus rilis dulu. Ini kita terukan dulu. Nah, dia akan mati lampunya. Baik, kita langsung saja masuk ke Factory I/O. Nah, di sini adalah contoh program pertama. Kita Factory I/O, kemudian kita take file, terus new. Di sini kita buat terdiri dari, kita buat control box-nya dulu. Itu terdiri dari pilot lamp filling valve-nya, kemudian ini discharge, kemudian ada tombol emergency, di sini ada push button NO dan push button NC. Pada logika ini, tambahannya adalah kita tambahkan di sini filling tank-nya. Kemudian pada logika ini ketika PB start ditekan, maka lampu ini akan menyala dan kondisi air dalam tangki akan mengisi. Ketika emergency ditekan, maka proses akan stop atau mati, tidak bekerja. Kemudian PB emergency-nya dirilis, kemudian baru bisa diaktifkan kembali. Pada saat mengisi, kondisi filling tank mengisi, tidak bisa langsung ditekan tombol discharge karena tidak bisa melakukan pengosongan pada saat proses pengisian. Jadi kita harus matikan dulu, kemudian discharge dengan menahan tombol sampai habis, kemudian kita start kembali, maka air akan hidup kembali, akan mengisi filling tank. Kemudian pada filling tank ini kita bisa klik configuration. Ini ada 2. Kalau analog ini dia hanya membaca nilai analog sehingga prosesnya lama. Kita menggunakan digital agar lebih mudah dalam mengamati dan nampak pengisian airnya. Kemudian kita langsung coba saja.
pada saat PB start ditekan, nah, secara otomatis air akan mengisi ke tangki sampai batas 10 detik sesuai dengan tugas. Nah, ini. Ketika pada saat discharge ini harus ditahan tombolnya sampai menguras. Ketika kita tekan emergency, terus kita pencet start, tidak bisa karena emergensinya harus dirilis terlebih dahulu, baru kita bisa melakukan pengisian air. Nah, di sini ada nampak pergerakannya. Ini mengisi selama 10 detik. Kemudian pada tugas 2, di sini buatlah program dengan pengkabelan sebagai berikut. Pada saat PB start ditekan dan dirilis kembali, filling valve akan on dibarengan dengan lampu hijau dengan flip flop selama 1 second. Kemudian selama waktu 5 detik, valve akan off secara otomatis. Jika ditekan kembali, PB start komunikasikan untuk discharge. Kondisi air akan mengisi sesuai ketentuan. Untuk mendischarge air, gunakan tombol stop dan dibarengi lampu merah on, tidak holding. Ketika sedang membawa air, sistem tidak dapat mengisi air. Nah, kita coba pada percobaan kedua, tugas 2. Kita kembali ke JXWorks-nya, kemudian kita stop dulu, stop simulation. Kemudian ini program tugas 2. Nah, di sini kita menambahkan timer. Kita X0 kita menggunakan PB start, kemudian discharge valve dengan tombol NC, kemudian M0 ini adalah memori pada saat ketika proses ini bekerja, timer ini bekerja. Ini Y0 adalah filling valve untuk indikator lampunya. Nah, ini pertama kita pada saat T0 ditekan, maka dia 0,5 detik ya. Kemudian ini T0-nya. Nah, inilah fungsi timernya untuk counting dia selama 10 detik pada saat mengisi. Kemudian ini pada saat PB stop ditekan, maka filling valve-nya akan mati, filling valve-nya akan hidup, kemudian lampu indikatornya akan hidup. Ini posisinya adalah ditahan, posisi untuk filling valve-nya. Kita masuk saja ke program kedua, tugas 2. Kita start dulu, rebuild dulu, klik OK. Kita tunggu prosesnya. Kemudian kita start simulation. Kita tunggu prosesnya. Close. Yes. Oke, sudah tidak ada error. Nah, pada saat ini kita bisa melihat prosesnya. Nah, ini prosesnya. Kita balik ke JXWorks. Kita balik ke Factory.io. Pada saat PB start ditekan, maka dia akan berkedip selama 0,5 detik, kemudian akan mengisi selama 10 detik. Nah, kemudian nanti dia akan berhenti. Kita ulang kembali. Kita tekan tombol start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10. Nah, akan mati. Untuk mendischarge-nya, kita harus tekan tombol stop dengan menahannya. Tekan tombol stop. Nah, dia tidak akan bisa langsung kuras, langsung habis, makanya kita harus klik holding di sini. Kita tahan. Kita tahan, maka lampunya akan hidup. Jika kita lepas, maka posisinya juga akan lepas. Kita tekan kembali, discharge. Nah, prosesnya akan berhenti. Pada soal nomor 2, di sini disampaikan adalah untuk mendischarge air gunakan tombol stop dan baringi lampu merah, tidak holding. Ketika sedang membuang air, sistem tidak dapat mengisi air. Kita coba pada saat ini membuang. Sebentar kita tampilkan. Ini kita tekan, tidak bisa mengisi air. Oh ya, pada Factory.io kita klik File, kemudian Drivers. Nah, di sini kita bisa menginputkan jika dia belum terkoneksi, maka kita bisa klik Configuration, kemudian kita cari di sini ya, kita cari MX Configuration. Di sini kita bisa cari OPC Client DA garis miring 2A, kemudian kita pilih di sini kemudian configuration, baru kita pilih di sini Mitsubishi MX OPC 6, kita klik browser, baru kita kembali ke sini. Nah, harusnya ini bisa ditampilkan ya. Pada saat ini ditekan. Pada saat ini ditekan, terus kita menekan tombol start, tidak bisa mengisi ya. Oke. Kemudian pada tugas 3 di sini kita menggunakan prosesnya sama, tapi frekuensinya 1 second. Kemudian dia pada saat PBSA ditekan dan dirilis kembali, film valve on dibarengi dengan lampu hijau on dan yang flip flop dengan 1 milisecond, 0,5 on dan 0,5 off. Sedangkan waktu 10 detik film valve akan off secara otomatis. Oh, ini sama seperti tadi ya, fungsi yang tadi. Kemudian pada soal nomor 3 nih, untuk mendischarge air gunakan tombol stop dan dibarengi lampu putih. Berhubung Factory.io yang saya gunakan tidak bisa menampilkan posisi lampunya diubah, jadi saya lampunya tidak bisa diubah, makanya saya menggunakan tetap lampu merah, tapi secara fungsi dapat digunakan ya. Kita coba kembali, kita run. Kemudian pada saat PB start ditekan, kita start dulu.
Nah, ini 0,5 detik. Baru dia mengisi selama 10 detik, kemudian lampu indikatornya akan mati. Oke. Pada saat PB start ditekan, PB stop ditekan, discharge valve ditekan, kita run dulu. Nah, kita start kembali. Pada saat PB stop ditekan, kita tahan. Oh, maaf salah. Ini ditekan. Kita start kembali, kita emergency dulu. Release. Nah, kita start kembali. Kemudian ini ditekan. Sebentar. Kita rilis dulu. Pada saat PB start ditekan, kemudian dia akan mengisi selama 10 detik, dan ini flip flop itu selama 0,5 second atau setengah detik. Nah, ketika kita discharge, kita tekan, kita tahan. Pada saat pengurasan, terus kita klik PB start, dia tidak akan bisa mengisi. Dia akan prosesnya akan menguras dulu, kemudian baru bisa mengisi kembali. Baru kita start lagi. Dan dia otomatis akan mengisi air selama 10 detik. Kemudian kita discharge, kita tahan. Kita rilis dulu. Kita tekan discharge. Mengisi selama 10 detik, kemudian tangki akan airnya akan mati. Kemudian pada saat kita discharge,
Oke, discharge, kemudian kita klik start, tidak akan mau mengisi. Ya. Oke, berikut adalah sekian dari saya untuk tugas 1, 2, dan 3. Seperti yang saya sampaikan tadi, pada Factory I/O, lampu indikator ini tidak bisa diubah jadi warna putih karena tidak ada pilihannya untuk mengganti warnanya menjadi warna putih. Tapi secara fungsi dapat digunakan ya. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.